Good morning Indonesia yang makin mendunia. Pagi-pagi agak kaget juga ya Fems, pas tahu ada kabar bahwa Kementerian Kesehatan meminta untuk mengawasi, bahkan kalau perlu stop pemberian obat sirup penurun demam pada anak karena dikhawatirkan bisa memicu gagal ginjal pada anak. Langsung auto pada nanya dong, terus gantinya pakai apa? Soalnya agak susah nih ngebujuk anak-anak buat minum obat kapsul atau tablet. Wait, tenang Fems. Buat apa tinggal di Indonesia yang kaya rempah-rempah dan tanaman herbal? Buat urusan itu, take it easy lah Fems. Cukup nonton Ragam Indonesia selama 30 menit ke depan bersama Joy Rici di sini. Are you ready? Let's go! First thing first, kita bahas jeruk lemon dulu nih Fems. Jeruk lemon merupakan salah satu buah yang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Mulai dari menurunkan berat badan, menghilangkan racun dalam tubuh, sampai menurunkan demam. Makanya, banyak yang mengolah jeruk lemon sebagai bahan untuk minuman. Apalagi kalau udah dijadikan minuman botol. Jadi lebih praktis kan? Gak perlu repot meras setiap saat. Kita jalan-jalan dulu yuk ke salah satu kebun penghasil buah lemon yang ada di daerah Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ciri buah lemon siap panen bisa dilihat dari kulitnya yang berwarna kuning cerah. Selain itu, buah lemon yang siap panen juga bisa dihitung dari usia pohon, yaitu pohon berumur 8 bulan. Makanya, walaupun masih ada yang berwarna hijau, lemonnya udah siap panen kok. Buah lemon yang udah dipanen, selanjutnya dimandiin dulu nih, alias dicuci, biar kotoran yang nempel di kulit ini pada hilang Fems. Setelah bersih, lanjut masuk ke tahap penyortiran. Pisahkan buah berdasarkan ukuran dan kerutan berupa bintik pada kulit buah. Untuk lemon yang masih berwarna kehijauan, ada lagi nih proses pemeraman dengan cairan pematang buah alami. Fungsinya untuk merangsang buah cepat matang, lalu tinggal diamkan dalam ruang tertutup selama kurang lebih 1 minggu. Tuh lihat Fems, buah lemonnya udah matang dan berwarna kuning sempurna. Untuk rasanya, gak jauh beda kok sama buah yang matang di pohon. Malah dengan pemeraman ini, umur simpan buahnya bisa lebih panjang Fems. Sekarang kita ceki-ceki nih proses bikin sari buah lemonnya ya. Dalam satu hari, sekitar 2 ton jeruk lemon digunakan untuk membuat minuman sehat ini. Wih, banyak banget! Untuk dibuat menjadi sari lemon, harus disortir dulu nih Fems. Pilih yang tingkat kematangannya pas, serta hindari tekstur lemon yang terlalu keras. Soalnya, selain kadar airnya sedikit, rasanya juga pahit. Sebelum diproses lebih lanjut, cuci lemon dengan air sterilisasi. Biar makin bersih dari bakteri, bahkan virus yang melekat pada kulit lemon hilang. Terus, belah buah lemonnya untuk memudahkan pengambilan sarinya. Selanjutnya, sari lemon ini diambil dengan menggunakan bantuan mesin. Terus, saring lagi sari lemonnya untuk memisahkan dari biji dan kulit lemon yang ikut terbawa. Selain kaya vitamin C, sari lemon ini juga mengandung 22 senyawa anti kanker loh Fems. Jadi bisa memperlambat pertumbuhan tumor dan kanker, serta dapat menghentikan pembelahan sel kanker. Selanjutnya, sari lemon harus dimasak dulu, biar steril dari bakteri. Masaknya aja nyampe 3 jam Fems, dengan suhu 60 derajat Celcius. Sebelum dikemas, sari lemon ini harus dicek dulu kualitasnya. Alright, sari lemon siap dikemas nih Fems. Karena diproses tanpa bahan pengawet, sari lemon hanya dapat bertahan hingga 6 bulan. Wih, lumayan kan? Bisa nyetok obat demam herbal nih selama 6 bulan. Jeruk yang satu ini Fems, asalnya emang dari Jepang. Tapi kalian gak perlu jauh-jauh pergi ke negeri Sakura untuk panen buahnya. Kalian masih bisa kok panen di negeri tercinta kita ini. Lokasinya berada di daerah Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Nah ini dia nih, tempat wisata petik buah jeruk dekopon Fems. Luas lahannya sekitar 3 hektar loh. Kira-kira ada 1000 pohon jeruk dekopon loh di sini. Lihat deh, ukuran buah jeruk dekopon ini. Gedong juga ya. Emang lebih besar dari jeruk biasanya. Tapi gak sampai sebesar jeruk pamelo alias jeruk Bali Fems. Jeruk dekopon ini bentuknya mirip dengan buah pir dan memiliki kulit yang tebal Fems. Tapi yang bikin istimewa dari jeruk dekopon ini, gak ada biji di dalam daging buahnya Fems. Tuh lihat, jadi tinggal kunyah jeruk sampai habis. Sebenarnya sih, jeruk dekopon ini hasil persilangan jeruk ponkam tanpa biji dan jeruk kiyomo yang berukuran jumbo Fems.
Nama asli jeruk ini adalah Shiranui. Nama Dekopon hanyalah nama dagangnya aja tuh. Budidaya jeruk Dekopon ini berada di dalam agrowisata Mupu Jeruk. Mupu dalam bahasa Sunda artinya petik. Jadi fams, pengunjung yang datang bisa langsung merasakan sensasi memetik jeruk langsung dari pohonnya. Asik nggak tuh? Bisa juga lebih puas makan jeruknya nanti. Jeruk Dekopon yang bisa dipanen harus sudah matang ya fams. Tandanya bisa dilihat dari kulitnya yang berwarna kuning secara merata. Biasanya buah yang dipanen sudah melewati masa tanam selama 9 bulan. Setelahnya buah ini bisa terus berbuah selama 20 tahun. Wah, lama juga ya. Fams, satu buah pohon ini bisa menghasilkan sekitar 20-40 buah. Jeruk yang udah dipanen ini gak gratis ya. Netizen maunya gratisan mulu nih. Abis dipanen, timbang dulu buah jeruknya. Terus bayar deh. Harganya Rp70.000 per kilogram fams. Harga ini masih 11-12 kok dengan jeruk Dekopon dari negara asalnya di Jepang. Nah, baru deh kalian bisa santap kesegaran buah jeruk Dekopon ini. Kalau nggak mau makan buah jeruk secara langsung, kalian juga bisa menikmati dalam bentuk sari jeruk ini. Rasanya manis, fams. Abis minum jeruk, rasa lelah musnah seketika. Apalagi habis keliling kebun jeruk tadi, suweker beneran. Bagi-bagi dong. Masa minumnya sendirian aja sih? Fams, kebun jeruk Dekopon di sini ternyata sangat terjaga loh. Jadi pengunjung bisa merasa happy karena bisa menyantap buahnya secara langsung. Salah satu perawatan yang rutin dilakukan adalah daun harus dipangkas untuk merangsang pertumbuhan buahnya. Selain itu, daun yang dipangkas juga bisa mencegah pohon jeruk Dekopon terhindar dari gangguan hama. Selain itu, bisa membuat tanaman lebih sehat dan subur. Idealnya sih, tanaman jeruk Dekopon ditanam pada daerah sejuk agar buahnya tumbuh lebat, fams. Oh iya, batang bambu ini ternyata sangat bermanfaat, fams, yaitu menyanggah batang pohon yang sedang berbuah. Maklum aja sih, buah jeruk yang berat bisa menyebabkan batangnya bengkok atau patah. Kalau sampai rusak, bisa berakibat fatal. Tanaman jeruk bisa layu dan akarnya mudah busuk. Selain wisata petik jeruk, di kawasan ini juga tempat kulineran. Di sini pengunjung bisa makan sambil santai menikmati sejuknya udara Bandung Utara. Buruan deh, agendakan wisata liburannya. Nah, kalau mau mengkonsumsi jeruk tapi borosnya plus-plus, ya udah, sesekali ajak nih anak-anak sarapan pakai nasi liwet jeruk, fams. Karena vitamin C yang tinggi pada jeruk, ini juga berkhasiat sebagai peredam demam. Oh iya, nasi liwet jeruk ini menjadi sajian khas dari lokasi kebun wisata Eptilu. Lokasinya berada di Cigedug, Garut, Jawa Barat. Fams, nasi liwet emang dikenal sebagai sajian khas orang Sunda. Ciri khas sajian ini karena dimasak dengan santan atau kaldu, serta bumbu rempah. Sehingga nasi liwet kaya rasa, aromatik, dan gurih. Tapi yang bikin nasi liwet ini makin spesial, lantaran ada tambahan jeruknya, fams. Iya, jeruk asli, bukan daun jeruk ya. Oh iya, jenis jeruk yang dipakai dalam nasi liwet adalah jeruk Garut. Soalnya jenis jeruk ini sangat berlimpah dan memiliki rasa yang khas. Eits, ada juga tuh potongan kentang di dalamnya. Mantap! Untuk lauknya, kalian bisa pilih sesuai selera. Bisa pakai ikan, ayam, tahu, tempe, dan sayuran. Wah, lengkap, kap. Fams, proses bikin liwet jeruk ini terbilang masih tradisional. Gunakan tungku kecil dan masak dengan kayu bakar. Ada baiknya sih nasi liwet ini dimasak dengan air mendidih ya, untuk mempercepat waktu memasaknya. Oh iya, juru masak di sini juga harus pintar-pintar mengatur api supaya nasi nggak gampang hangus. Setelah 20-30 menit, nasi liwet jeruk siap disantap, fams. Jadi ikutan lapar nih. Kita sekarang beralih ke madu, fams. Selain dikonsumsi langsung, madu ini juga bisa dikonsumsi bersama herba lainnya. Misalnya, madu campur lemon dan jahe ini. Ramuan ini juga dikenal dengan sirup probiotik karena membantu bakteri probiotik yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Dan bisa juga nih buat ngelawan demam, flu, sampai batuk. Bikinnya gampang kok, fams. Tinggal siapin aja madu murni, jahe, lemon, dan botol kaca. Pertama, potong-potong dulu lemonnya.
Lemon sendiri ini kaya vitamin C, fams. Udah pasti bagus nih untuk imunitas. Lanjut, kupas jahenya dan iris tipis-tipis. Jahe ini juga terbukti ampuh untuk melawan penyakit karena kandungan antioksidan yang tinggi. Oke, sekarang tinggal kita susun nih lemon dan jahenya secara selang-seling. Kalau udah, tinggal tuang madunya sampai memenuhi semua rongga botol kaca. Terus, diamkan selama 7 hari di suhu ruangan. Sebelum dikonsumsi ya. Jangan lupa, kocok dulu di botolnya sehari sekali. This is it, ini dia, sirup probiotik yang udah jadi. Selanjutnya, boleh disimpan dalam kulkas, fams. Sirup ini bisa dikonsumsi langsung atau dicampur dengan secangkir teh hangat. Oh iya, fams, kalau kamu suka nih, potongan lemonnya juga bisa dimakan. Asam-asam seger, fams. Fams, ngomongin soal madu, ada nih salah satu kuliner asli Nusantara yang memanfaatkan sarang lebahnya. Makanan khas tanah Timor ini biasa disebut lawar sarang madu. Ini termasuk menu favorit buat makan siang, fams. Biasanya nih disajikan selepas memanen madu dari hutan. Mantap! Cara buatnya mudah kok, fams. Pertama, rebus daun salam bersama daun jeruk dan daun belimbing wuluh. Biarkan mendidih. Lalu potong-potong sarang lebahnya. Terus masukkan ke dalam air rebusan. Dalam sarang lebah berisi bakalan induk lebah yang berprotein tinggi. Jadi dijamin bikin sehat dan kuat. Aduk-aduk, terus biarkan beberapa saat. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya beri irisan bawang merah, bawang putih, garam, dan cabai yang sudah dihaluskan. Beres deh, fams. Selanjutnya lawarnya siap dinikmati. Biar tambah komplit, kita buat di ayam bakarnya. Ayam yang sudah dibersihkan, beri garam secukupnya sampai merata. Bakar sampai matang, sambil bolak-balik ya, supaya nggak gosong, fams. Di balik nikmatnya lawar sarang madu, sebenarnya ada perjuangan hidup dan mati untuk panen madunya. Gimana nggak perjuangan, fams? Ngambil sarang lebahnya aja nih, ada di ketinggian 50 meter. Oh my god, 50 meter dong! Pencari madu di daerah Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan, biasa mengambil madu dengan memanjat pohon di sebelah pohon randu yang ada sarang lebahnya. Bambu panjang jadi alat bantu untuk sampai ke atas. Kalau udah di atas, pindah ke batang randu tempat sarang lebah berada. Selanjutnya bakar jerami, terus dikibas-kibas deh asapnya ke arah sarang lebah. Penggunaan asap ini lumayan efektif, fams, untuk mengusir lebah dari sarangnya, fams. Kalau kira-kira udah aman, potong sarang lebahnya dan ikat dengan tali. Untuk sarang yang banyak berisi madu, gunakan ember untuk wadahnya. Wah, banyak juga nih madunya. Resiko orang memanen madu, ini adalah disengat lebah, fams. Tapi kalau yang menyengatnya nggak keroyokan alias cuma 1-2 ekor sih ya nggak masalah. Justru mereka meyakini akan menjadi antibodi yang ampuh buat mengobati penyakit. Cus deh, langsung aja kita bawa pulang sarang lebah madunya. Madu dari daerah Polen tidak didapat dengan diperas, fams, tapi ditiriskan. Caranya, sarang berisi madu diletakkan pada wadah, terus dibiarkan aja nih madu menetes dengan sendirinya. Memang lebih lama sih, tapi kualitas madunya ini akan lebih baik karena tidak tercampur dengan bagian lain yang ada di dalam sarang. Saat tercampur madu dengan kepompong itu, kadar airnya akan naik. Kemudian tingkat pembusukannya akan sangat tinggi. Harusnya bertahan madu murninya sekitar 2-3 tahun. Mungkin hanya 1 bulan busuk jadi hitam-hitam. Ternyata nih, fams, gak boleh sembarangan nih ngambil madunya. Pantas saja kualitas madu dari Timor sangat baik. Bahkan nomor 3 di dunia setelah madu Yunani dan Australia. Oh my wow, istimewa. Madu dalam kemasan 600 ml dijual seharga Rp100.000. Tapi kalau udah sampai di kota Kupang jadi tambah mahal. Apalagi kalau udah sampai Jakarta. Waduh, harganya makin setinggi langit pastinya. Madu dari Polen ini dipanen 3 kali setahun, tergantung dari sumber madu lebahnya. Periode Agustus sampai September, sari madu lebah ini berasal dari pohon kusambi. Selama Oktober-November, madu dari sari bunga kayu putih. Sedangkan periode November-Desember dari pohon bunga tuba. Mengkonsumsi madu ini udah pasti bagus banget untuk menjaga vitalitas dan kesehatan kita. Jadi kalau mampir ke tanah Timor,
jangan lupa borong madunya, fams. Tapi kalau mau yang lebih segar lagi nih, fams, Joy punya nih, yang satu ini nih. Lihat tampilannya aja, udah bikin penasaran, sar. Iya kan, fams? Buah yang termasuk superfruit ini memang pernah jadi most wanted saat pandemi dulu. Tapi bukan itu sih yang mau kita bahas. Kali ini kita bahas yang enak-enak aja ya, fams. Kelapanya kita bikin jelly. Oh iya, fams, saat panen, buah kelapa ini nggak boleh jatuh atau kena benturan. Karena kalau udah kena benturan, otomatis rasanya jadi nggak enak. Terus, kalau mau milih buah kelapa yang masih muda, tinggal pukul-pukul kayak gini aja. Kalau suaranya masih nyaring, berarti kelapanya masih muda. Airnya juga masih manis. Terus dagingnya masih lembut, fams. Setelah itu, kupas kulit kelapanya tanpa terputus, supaya tekstur kelapanya halus. Kalau udah dikupas, rendam buah kelapanya untuk menghilangkan getah pada kulit serabut. Ini juga biar warna kelapanya ini nggak berubah jadi kecoklatan, fams. Setelah direndam, baru bisa nih diambil airnya. Air kelapanya inilah yang nanti bakal digunakan sebagai bahan jelinya. Nah, air kelapa ini memang punya banyak kegunaan. Salah satunya untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Kemudian air kelapanya dimasak dengan jeli lidah buaya yang matang. Oh iya, fams, ini nggak perlu pemanis atau perasa buatan lainnya ya. Jadi benar-benar alami, fams. Fams, air kelapa ini memang sering dicari untuk melegakan tenggorokan. Gak cuma itu aja, fams. Air kelapa hijau juga diyakini bisa menetralkan racun dalam tubuh. Makanya air kelapa sering dicari saat tubuh kita menunjukkan reaksi keracunan, seperti gatal-gatal atau sakit perut. Bahkan, waktu awal pandemi aja ini sempat naik gila-gilaan kan harganya. Tapi pertanyaannya, apa iya air kelapa sesakti itu, fams? Ayo, penasaran juga kan? Alright, fams, sekarang kita buktiin ya, bener nggak kalau air kelapa itu bisa menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh? Kita bandingin nih air kelapa dan air putih biasa kalau ditetesin cairan iodin. Coba reaksinya kayak apa ya? Setelah ditetesin, iodin ini akan larut dalam air putih biasa. Jadi warnanya berubah, fams. Sementara kalau di air kelapa, wih, bukan sulap, bukan sihir nih. Airnya tetap bening. Tapi percobaan ini bukan membuktikan kalau air kelapa itu bisa menetralkan racun ya, fams. Faktanya, belum ada penelitian khusus tentang manfaat air kelapa sebagai penetral racun. Yang benar nih, kandungan elektrolit pada air kelapa bisa membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Saat keracunan, memang kita kehilangan banyak cairan. Nah, si air kelapa inilah yang bisa mengembalikan cairan tubuh ke kondisi normal. Tapi, belum tentu racunnya hilang, fams. Hehe. Kalau yang ini, kelapanya nggak kalah seger, fams. Ini dia nih, Sroto Klamud. Klamud kepanjangan dari kelapa muda, fams. Karena memang dihidangkan dengan wadah batok kelapa muda. Mau tahu rasanya? Wih, pasti enak. Perpaduan kuah kaldu yang gurih ditambah manisnya kelapa muda. Wih, bikin sensasinya seger-seger gimana gitu. Daging kelapa mudanya sebelumnya direbus dulu supaya teksturnya kenyal dan enak. Satu porsi Sroto Klamud isinya banyak banget, fams. Ada daging kelapa muda, daging sapi, toge, kerupuk, dan kupat. Kalau nggak suka daging sapi, bisa juga nih pakai daging ayam. Kalau mau nyobain, datang aja ke daerah Toyareja, Kabupaten Purbalingga. Biarpun lokasinya ini agak masuk ke dalam, tapi warungnya lumayan luas. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 200 butir kelapa. Buah kelapa yang dipakai ini wajib kelapa muda, fams. Oh iya, penyebutan Sroto sendiri sebenarnya istilah lain dari soto, terutama untuk daerah Banyumas dan sekitarnya. Tapi tetap ada perbedaannya sih, fams. Misalnya pada sambelnya. Kalau soto biasanya disajikan dengan sambal cabe, tapi kalau Sroto disajikan dengan sambal kacang. Wah, kalau buat saya sih, mau sambal cabe kek, mau sambal kacang kek, dua-duanya nggak ada yang enak. Yang ada, enak banget.
30 menit sudah Ragam Indonesia menemani aktivitas pagi kamu fans. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Jangan lupa, saksikan terus Ragam Indonesia. Hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 5.30 hanya di channel Trans 7. Akhirnya, saya Joriji pamit undur diri. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Amin.